Terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuli Dafaini. Saya mahasiswa Universitas Bumigora Mataram, jurusan akuntansi semester 6. Pada kali ini, saya dan rekan saya, Muhammad Taufikur Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Saya rekannya dari saudari Wulida Faini. Saya mahasiswa Universitas Bumigora semester 6, jurusan akuntansi. Terima kasih. Akan menyelesaikan tugas di mata kuliah manajemen strategi, yang dimana tugas kami ialah mencari permasalahan yang ada di perusahaan atau UMKM. Sebelum kami melakukan wawancara, kami juga sudah mengobrol panjang lebar terkait tujuan kami mengadakan wawancara. Dan alhamdulillah admin ini mau bercerita tentang masalah yang sering terjadi di tempatnya bekerja. Tetapi pada kali ini, kami berdua akan melakukan wawancara terlebih dahulu di salah satu karyawan, di mana karyawan tersebut bekerja sebagai admin pada perusahaan CV88. Adapun video wawancara sebagai berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wulida Faini, mahasiswi dari Universitas Bumigora Mataram, ingin mewawancarai Bapak tentang CV88 ini. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Suhaimi. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak kerja dan pada bidang apa Bapak di perusahaan CV88 ini? Hampir 4 tahun dan bagian admin. Sekiranya selama Bapak bekerja, permasalahan apa saja yang sering terjadi pada CV88 ini? Salah satunya pada bagian SDM, di mana ada saja setiap hari karyawan yang sering terlambat dan suka tidak mentaati aturan. Selain permasalahan pada SDM, apakah ada juga permasalahan yang lain? Tidak ada sih, tapi kalau masalah penjualan itu tergantung pada salesnya. Kalau dia bisa menembus target, maka penjualannya akan banyak, akan meningkat gitu. Terima kasih Pak atas informasinya. Sebelumnya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak dan terima kasih. Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas informasi dan waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapi sebelum kami ke solusi masalah tersebut, saya dan Taufik meminta maaf perihal video wawancara yang kami buat tidak langsung di CV88 tersebut. Karena karyawan atau admin yang kami wawancarai ini kebetulan berdekatan rumah dengan kami. Dan juga karyawan tersebut tidak mengizinkan kami untuk mewawancarainya di kantornya. Oleh karena itu, kami melakukan di rumahnya langsung. Dan kami berdua pun mencoba memecahkan masalah yang sudah disampaikan. Karena permasalahan yang dihadapi di CV ini, kami berdua melihat banyak sekali kendala-kendalanya. Jadi, pada CV ini, kami tidak mencari masalah-masalah yang umum terkait penjualan dan lain sebagainya. Akan tetapi, kami di sini mencari masalah yang sepele tapi dampaknya sangat besar bagi CV tersebut. Setelah kami melakukan wawancara pada admin di CV88 dan sudah menanyakan permasalahan yang terjadi, saya bersama rekan saya, Taufik, telah menyimpulkan atau akan memberi solusi pada masalah tersebut. Adapun solusi yang kami terapkan yakni yang pertama, dengan cara cari tahu penyebabnya ketika ada karyawan yang bermasalah,
Mungkin cara paling mudah dan praktisnya adalah dengan menjatuhkan sanksi. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya cara paling efektif untuk menemukan akar permasalahan adalah dengan menggunakan pendekatan personal, yakni secara langsung mengkomunikasikan perihal tersebut dengan si pelaku. Sebab bisa jadi kebiasaan karyawan ini dipicu oleh masalah pribadi yang serius atau bahkan dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian dengan cara kedua yakni mencari solusi bersama. Setelah akar permasalahannya ditemukan, coba tawarkan solusi berupa langkah-langkah yang bisa diambil oleh karyawan untuk mengubah kebiasaannya. Misalnya, jika penyebab dia sering terlambat adalah karena lalu lintas menuju kantor, Anda bisa bantu mencarikan alternatif transportasi lain. Namun, jika memang tidak memungkinkan, misalnya karyawan tersebut harus lebih dulu mengantar istrinya yang sedang hamil ke tempat kerja, maka perusahaan bisa mempertimbangkan untuk memberinya opsi jam kerja lain. Baik, solusi yang ketiga dari kami yaitu monitor secara aktif. Yang dimana tentu tidak mungkin setiap saat mengingatkan karyawan yang terlambat itu tiba di kantor tepat waktu. Apalagi kalau kita bekerja di bagian HRD dengan ratusan karyawan lain yang harus ditangani. Akan tetapi setidaknya kita bisa membuat pengecualian kepada karyawan-karyawan yang memang perlu dipantau atau membutuhkan perhatian khusus dari kita. Jikalau upaya monitor secara aktif ini butuh hasil yang maksimal, sebaiknya kita aktif berkoordinasi dengan supervisor atau rekan divisi karyawan tersebut. Setelah itu, lakukan review secara berkala, serta berikan feedback atas kemajuan si karyawan, sehingga dia sadar bahwa perusahaan yang menanggapi persoalan ini dengan sungguh-sungguh, bahwa karyawan tersebut itu diperhatikan loh, yang ketika dia terlambat gitu. Solusi yang terakhir dari kami yaitu beri karyawan tersebut penghargaan. Jika ada sanksi, maka harus ada pula penghargaan. Pemberian penghargaan alias reward oleh perusahaan penting dilakukan agar setiap karyawan mau bekerja lebih giat dan semangat untuk meningkatkan performanya. Nah, hal yang sama juga bisa diterapkan dalam menangani kasus karyawan yang sering datang terlambat. Dari manajemen dapat memberikan penghargaan secara rutin kepada karyawan-karyawan yang berprestasi atau yang paling disiplin. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan solusinya. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Setelah kami memberikan solusi terkait bagaimana cara menangani karyawan atau SDM yang terlambat, di sini kami berdua juga sudah mempersiapkan atau sudah berdiskusi, di mana kami coba memberikan saran kepada CP88 terkait masalah yang dihadapi, yang dimana dari kami memberikan saran untuk aturan perusahaan itu perlu dievaluasi atau dirombak kembali. Jika kebiasaan datang terlambat sudah biasa dilakukan oleh segelintir karyawan, melainkan banyak karyawan dari berbagai divisi, maka ini saatnya mengevaluasi aturan-aturan yang diberlakukan oleh perusahaan itu sendiri. Bisa jadi ketentuan jam kerjanya memang terlalu pagi untuk karyawan, yang dimana Bapak bilang kemarin saat kita berdiskusi panjang lebar, makanya itu yang menjadi kendala SDM yang sering terlambat. Sesungguhnya ya Pak, tak selamanya aturan yang ketat itu lebih baik. Jika keadaan memang memaksa, tidak ada salahnya Bapak ringankan kebijakan perusahaan yang sudah ada. Misalnya memperbolehkan karyawan kerja remote selama bisa berkomitmen dengan tugas-tugasnya, atau membuat aturan jam kerja yang lebih longgar, di mana karyawan boleh datang ke kantor jam berapa saja asalkan memenuhi total kerja yang sudah ditentukan. Hal terakhir yang tak kalah penting dalam perusahaan juga
perlu menanamkan kesadaran dalam diri setiap karyawan akan pentingnya tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Bekerja dengan baik dan bertanggung jawab tak hanya bermanfaat bagi perkembangan dan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga bagi kemajuan diri karyawan itu sendiri. Mungkin itu saja saran dari kami. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf karena kami juga masih banyak kekurangannya. Saya Uli Dafaini mengucapkan beribu-ribu maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga minta maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan ke CP88 terkait solusi dan ide. Jika ide kami masih kurang, insya Allah suatu saat kami akan datang membawa ide-ide yang lebih berkesan. Dan teruntuk Bapak Suhaimi, terima kasih atas waktu yang sudah memberikan kami untuk melaksanakan wawancara tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk perusahaan Bapak ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ting tang batek kandik, tiang pamit lemak bedait malik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.